Kumpulan khotbah lama, selamat datang di saluran kami. Di channel ini, kami akan memperkenalkan Anda, khotbah-khotbah lama dan bermakna dari para pendeta dan pembicara terkemuka. Ini adalah pelajaran abadi yang tidak lekang oleh waktu dan menginspirasi hidup kita. Kumpulan khotbah lama ini dibawakan oleh Pendeta Chris Muntu. Khotbah lama ini diabadikan pada hari Rabu, tanggal 30 Juni tahun 2003. Khotbah ini sudah berumur 20 tahun, namun firman Tuhan selalu baru dan tidak pernah usang. Ayat nats khotbah diambil dari Wahyu pasal 2, ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasih yang mula-mula sering dikaitkan dengan awal perjalanan iman seseorang. Ketika seseorang pertama kali mengenal Tuhan dan mengalami kasih-Nya yang luar biasa, mereka seringkali diliputi oleh semangat dan antusiasme yang kuat. Kasih yang mula-mula adalah anugerah yang berharga dari Tuhan. Dengan memelihara dan menumbuhkan kasih ini, kita dapat menjalani hidup kita dengan penuh semangat melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Akhir kata, jangan lupa channel kami, like dan subscribe dan bagikan video ini kepada mereka yang Anda cintai. Mari bersama-sama tumbuh dalam iman dan menjadi berkat orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Production 2023. Shalom. Selalu karena Tuhan kita jumpa. Amin. Haleluya. Kita sudah diberkati melalui pujian penyembahan. Kini izinkan Roh Kudus memberkati melalui firman Tuhan. Baik, malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca dari Wahyu 2. Wahyu 2 ayat yang keempat. Wahyu 2 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dari bacaan tadi saya mendapatkan gambaran bahwa kekristenan adalah sebuah perjalanan hidup bersama Tuhan. Ternyata bukan untuk sementara waktu, bukan untuk sehari, seminggu, sebulan, setahun, namun untuk seumur kehidupan. Yang karenanya sempat beredar dalam gereja Tuhan di tengah anak-anak Tuhan sebuah lagu yang berjudul Jalan Serta Yesus. Kita pernah menyanyikan lagu itu. Betul? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. Amin. Bukan untuk sementara waktu. Perjalanan kekristenan adalah sebuah perjalanan hidup bersama Tuhan, ternyata seumur kehidupan, bahkan sampai selama-lamanya. Dan melalui ayat tadi kita menangkap bahwa kita sedang diingatkan, boleh jadi perjalanan kita bersama Tuhan sudah cukup jauh, namun sayang kalau kita sempat meninggalkan kasih yang semula. Kasih mula-mula adalah perjalanan awal kekristenan. Nanti saya ajak saudara untuk melihat ayatnya. Kasih mula-mula adalah perjalanan awal seorang yang sungguh percaya kepada Tuhan. Dalam kekristenan ada satu masa di mana kita sedemikian rajin beribadah kepada Tuhan. Kita sedemikian merindukan hadirat Tuhan. Kita ingin selalu memuji, memuja, menyembah. Kita haus untuk mendengarkan sabda firman. Pokoknya ingin setiap hari mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Ada satu masa di mana kita berada dalam situasi seperti tadi. Dan Wahyu 2 ayat 4 juga memberikan indikasi kuat. Tuhan mau kita berada dalam keadaan yang semula, yang dahulu kita jalani bersama. Coba lihat sekali lagi, dikatakan Wahyu 2 ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau. Mengapa? Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Jadi saya melihat bahwa Tuhan ingin kita selalu dekat dalam hubungan kasih yang membara. Tuhan mau kita dalam situasi perjalanan awal kekristenan kita dekat dalam hubungan kasih yang membara. Dalam satu kata, ternyata intim. Inilah pembicaraan kita hari ini. Ya, Tuhan mau kita selalu dekat dengannya dalam hubungan kasih yang membara. Kita kembali ke kasih mula-mula. Pembicaraan kita malam hari ini hal keintiman dengan Tuhan. Saya coba memahami dan saya coba menelusuri hal yang berkaitan dengan keintiman. Ternyata kekristenan kalau sungguh dia intim dengan Tuhan, maka ditemukan 3 perkara di dalam dirinya. Ya, ada 3 hal dalam keintiman. Yang pertama, terpercaya. Yang kedua, akrab. Yang ketiga, mendalam. Coba kita mulai memperhatikan kehidupan kekristenan kita masing-masing. Benarkah kita seorang Kristen yang intim? Sebab kalau benar nanti ada pembuktian. Kepribadian Kristen menjadi sangat menarik akibat keintiman. Oke? Yang pertama, di dalam keintiman ternyata terpercaya. Mau nggak mau, saya ajak Bapak Ibu Saudara melihat kembali cara bagaimana kitab Yohanes memberi gambaran tingkat pertumbuhan kekristenan. Yohanes pasal 1, catat saja ayatnya, ayat 12. Ini merupakan berita utama dari kitab Yohanes pasal yang pertama. Pentingnya manusia menjadi percaya. Ya, sebab ketika manusia percaya kepada Tuhan, maka dia mendapatkan kepastian keselamatan. Betul tidak saudaraku? Dan ternyata Tuhan yang kita percayai itu Tuhan yang setia, Tuhan yang mendampingi, yang memastikan kemenangan demi kemenangan, sebagaimana pengakuan iman yang sudah kita perdengarkan tadi. Betul saudaraku? Sebab di luar Tuhan maka tidak hanya kebinasaan, malapetaka dan kehilangan pengharapan. Penekanan kitab Yohanes pasal 1 pentingnya menjadi percaya. Ya, jadi membicarakan tentang umat percaya. Begitu kita beralih pada pasal yang kedua, ternyata menjadi berbeda. Menjadi percaya bagus, namun Tuhan menghendaki pertumbuhan. Mari kita baca kali ini Yohanes 2 pada ayat 23 dan 24. Yohanes 2 pasal 2 ayat 23 dan 24 mengatakan, dan sementara Tuhan Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Banyak orang percaya dalam namanya. Sepertinya ini sebuah pengulangan saja dari Yohanes 1 ayat 12. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Mengapa? Karena Ia mengenal mereka semua. Karena Tuhan mengenal mereka semua. Ternyata mereka datang memang menjadi percaya karena tanda. Ingat peristiwa Thomas ketika diberitahu bahwa Tuhan Yesus bangkit? Dia tidak mau percaya sebelum mendapatkan bukti, sebelum diberi kesempatan mencucukkan tangan pada telapak dan lambung Tuhan. Betul tidak? Tuhan beri kesempatan untuk membuktikan, namun sesudah itu Tuhan memberikan penegasan. Berbahagialah orang meski tidak melihat melainkan namun percaya. Betul tidak saudaraku? Betul. Menjadi percaya karena tanda sepertinya oke lah. Tapi Tuhan ingin kita melangkah lebih jauh. Kalau Anda amati ayat 24, ternyata Tuhan tidak ingin kita hanya menjadi umat percaya, tapi umat yang bisa dipercaya sehingga Tuhan mempercayakan dirinya kepada kita semua. Apa sih yang kita bisa dapatkan dari Tuhan?
Segalanya kita bisa dapat. Rindu kesembuhan, kita bisa temukan. Rindu pemulihan, kita bisa dapat. Rindu dibukakan jalan, diberkati, kita bisa temukan juga. Betul tidak saudaraku? Segalanya kita temukan karena jelas Tuhan itu sumber dari segala sesuatu. Amin. Jadi yang kedua, umat kepercayaan. Umat percaya, umat kepercayaan. Tapi yang kita bicarakan ternyata terpercaya. Nah, bagian yang ketiga yang menggambarkan terpercaya. Yohanes 3. Pada ayat yang ke-29 mengatakan, yang empunya mempelai perempuan, yang dimaksudkan gereja Tuhan kita semua, ialah mempelai laki-laki Tuhan Yesus. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ternyata begitu sampai pada Yohanes pasal yang ketiga, yang dibicarakan umat mempelai, umat percaya, umat kepercayaan, umat mempelai. Ya, ini bicara tentang kekristenan yang tak terpisahkan. Kekristenan yang selalu rekomitmen, tidak berubah setia. Dia tetap setia pada Tuhan. Tuhan berikan keberhasilan, tidak terperangkap pada kesombongan. Tuhan izinkan kegagalan, tidak akan pernah kecewa, apalagi mundur dari Tuhan. Kekristenan yang sangat bisa dipercaya, terpercaya. Terpercaya sama hal kita kalau bilang terindah, paling indah. Terbaik, paling baik. Betul tidak saudaraku? Paling. Karena ini dikaitkan pada mempelai. Jadi contohnya yang sehari-hari saja. Mari kita lihat kita yang sudah menikah, sebelum peristiwa pernikahan, bukankah terjadi apa yang dinamakan nominasi? Kita rata-rata kan bergaul luas ya. Ya saya saja supaya gampang contohnya. Dalam pertumbuhan kita semua tentu satu ketika bisa dipahami kalau kita mulai bergaul dekat dengan lawan jenis. Dalam bahasa sehari-hari, pacaran. Kalau hanya bicara pacaran, kriterianya belum tampil. Begitu tahapannya lebih jauh mengarah pada pernikahan, kehidupan seumur, melangkah bersama seumur hidup, maka mulai jelas ada kriteria di sana. Ya, mulai ada. Misalkan saya bergaul dengan pria banyak teman, dengan wanita banyak juga. Katakanlah teman wanita saya 100. Kan saya nggak bisa jadikan seluruhnya menjadi calon saudaraku. Dari 100 teman wanita terjadi proses nominasi. Katakanlah 10 dari antara 100 ini memenuhi kriteria. Oke. Dan ternyata masih ada penyaringan akhir hingga satu ketika saya menjatuhkan pilihan. Yes, ini yang terbaik, ini yang terpercaya, ini yang bisa mendampingiku seumur kehidupan sampai selama-lamanya. Ya. Nah, dari jumlah tadi jatuhlah pilihan yang terbaik, yang paling bisa dipercaya untuk mendampingi. Oke? Terpercaya. Kira-kira Anda orang Kristen yang terpercaya? Anda termasuk yang baik di antara yang terbaik di antara yang baik? Termasuk? Kan tulisan Rasul Paulus juga berkata, jadilah teladan di antara orang percaya. Kalau kita menjadi yang terbaik di antara orang pinggir jalan gampang. Kita menjadi yang terbaik di antara preman gampang. Tapi kalau kita diminta menjadi yang terbaik di antara orang percaya, berarti kita diminta menjadi yang terbaik di antara yang baik. Tidak mudah loh saudaraku. Tidak mudah. Betul tidak? Ya, saya ingat waktu saya di negeri, ranking 1. Begitu tamat SMP, mau ke SMA, saya ingat, saya mesti dapatkan sekolah yang paling berkualitas. Waktu itu ada De Brito, Loyola dan seterusnya. Berjuang untuk bisa masuk sekolah Katolik yang tiap kali 100% kelulusannya. Begitu sekolah di sekolah yang hebat tadi, untuk masuk ranking 20 saja ngeden saudaraku. Ya ampun, itu pun gak nyampe-nyampe saudaraku, gak nyampe-nyampe. Untuk menjadi yang terbaik di antara yang baik, sebuah tantangan. Betul? Anda termasuk terpercaya? Kristen yang intim, ternyata Kristen yang terpercaya, yang tidak akan pernah berubah, yang selalu rekomitmen untuk iring Tuhan. Ya, yang kedua akrab. Akrab itu dekat dan hangat, ini hal kepekaan.
Sebab kadang orang Kristen beribadah, katakanlah di eklesia, di rumah doa, di rumah mujizat, merasa Tuhan hadir, tapi sampai rumah dia tidak merasa Tuhan melawat. Di sini merasa Tuhan jamah, sampai di kantor tidak ada Tuhan terlibat di dalamnya. Sayang sekali. Berarti Tuhan hanya berada di suasana peribadatan, di luar peribadatan sudah lain. Ya, kadang terjadi loh, orang Kristen begitu berangkat ke persekutuan mukanya agak lain. Begitu masuk eklesia, senangnya. Begitu pulang, meleret lagi. Ada yang begitu, ya. Tapi biasanya nggak di sini. Yang begitu nggak di sini ya, nggak begitu. Nah, saudara dalam Tuhan, ini hal kepekaan, dekat dan hangat, merasa Tuhan selalu hadir. Amin. Anda merasa sedemikian dekat dengan Tuhan dan merasakan lawatan kehangatan hadirat? Merasa? Yang ketiga, mendalam, mengenal secara baik Tuhan yang kita percaya. Ketahuilah ketika kekristenan tidak berlandaskan kasih mula-mula, ternyata nilai-nilai kekristenan runtuh secara menyeluruh. Kalau kita amati dalam Wahyu 2 tadi, ada 5 perkara yang sangat indah yang sudah dilakukan oleh jemaat Efesus. Coba kita kembali ke Wahyu 2. Wahyu 2. Wahyu 2 saya baca dari ayat yang pertama. Ada 5 hal yang menarik dari kehidupan jemaat Efesus. Judulnya kepada jemaat di Efesus, ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. 2. Aku tahu segala pekerjaanmu. 2. Apa saja? 1. Baik jerih payahmu. 2. Maupun ketekunanmu. 3. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat berarti tidak menyukai kejahatan. Pengertian sebaliknya, sangat mencintai kebenaran, hidup benar. Yang keempat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jemaat Efesus adalah jemaat yang mampu membedakan mana rasul asli, mana rasul palsu. Kalau zaman sekarang tentu mana pendeta asli, mana pendeta palsu, saudaraku. Hamba Tuhan asli, hamba Tuhan palsu. Kalau saya pertanyakan seringkali jawaban dari buah-buah kehidupan, betul. Tapi itu butuh waktu. Kita harus ada dekat dengannya untuk waktu tertentu hingga kita temukan buah-buah kehidupan. Bagaimana kita membedakan dalam seketika waktu? Tentu dari pengajaran. Jemaat Efesus, ketika seorang rasul tampil, dia bisa membedakan ini rasul asli apa rasul palsu. Kalau pengajarannya back to the Bible, mendasar sesuai dengan firman Tuhan, maka dia bisa simpulkan ini rasul asli. Tapi kalau pengajarannya sumbernya antah tak berantah, dari mana datangnya pun tidak tahu, maka akan dikelompokkan sebagai rasul palsu. Kenapa? Karena sumber beritanya tidak jelas, saudaraku. Kesimpulan, jemaat Efesus adalah jemaat yang rajin mempelajari firman. Yang kelima, dan engkau tetap sabar dan menderita, tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Yang kelima, jemaat Efesus adalah jemaat yang berani bayar harga. Tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Kekristenan ini memang bicara jemaat Efesus, tentu membicarakan tentang kita. Karena yang namanya firman tidak pernah kadaluarsa. Betul tidak? Betul? Terarah pada kita juga di masa kini. Betul saudaraku? Tanpa kasih mula-mula, saya melihat bahwa nilai-nilai kekristenan mulai runtuh. Jerih payah tanpa landasan kasih mula-mula akan menghasilkan apa? Jerih payah tanpa kasih mula-mula akan menghasilkan upah. Jerih payah itu membicarakan tentang jerih itu bentuk kegiatan, payah itu bicara keadaan yang kita capai. Jadi memaksimalkan segala sesuatu untuk Tuhan.
Memang kita temukan orang Kristen yang terlibat dalam pelayanan. Dia beraktivitas sepenuh. Dia berjerih payah bagi Tuhan, tanda kutip. Jerih payah tanpa landasan kasih mula-mula, ternyata pemikiran upah yang tampil. Ketekunan tanpa kasih mula-mula akan menghasilkan rutinitas. Bisa jadi Anda memang tidak pernah absen, selalu hadir dalam peribadatan. Tanpa landasan kasih mula-mula, ternyata yang muncul adalah rutinitas. Sebuah aktivitas yang memang sudah dibiasakan. Ya. Hidup benar tanpa landasan kasih mula-mula ternyata hanya sekedar ajang pamer. Kalau dilihat memang nampak benar, kalau pas nggak dilihat kurang benar, bahkan kagak benar. Dalam bahasa lain, kalau dilihat kelihatan kudus, kalau pas nggak dilihat kelihatan kudis. Rajin baca Alkitab tanpa landasan kasih mula-mula hanya menghasilkan formalitas. Berani berkorban, berani bayar harga tanpa landasan kasih mula-mula ternyata menghadirkan hitungan. Nilai-nilai kekristenan runtuh. Ya, ada orang Kristen memberi tapi berlandaskan hitungan. Ya, katakanlah memberi persembahan tapi sembari ingat hukum tabur tuai. Tuhan jangan lupa loh, 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda. Ada kan lagunya? Kalau ku masukkan ceban, jangan lupa Tuhan, baliknya cetiau. Rendah-rendahnya lape, apes-apesnya sape Tuhan. Berani bayar harga, berani berkorban, tanpa kasih mula-mula, menghadirkan hitungan. Sayang sekali. 5 perkara sudah dilakukan oleh jemaat Efesus. Kesan yang saya dapatkan adalah dengan 5 hal yang sudah dilakukan oleh jemaat Efesus. Jemaat Efesus adalah jemaat yang sungguh memahami doktrin-doktrin yang benar, saudaraku. Sangat memahami. Yang karenanya muncul 5 perkara tadi. Jemaat Efesus adalah jemaat yang mentaati perintah. Memang sudah muncul 5 perkara. Jemaat Efesus adalah jemaat yang beribadah kepada Tuhan. Tapi saya lihat ayat 4. Tanpa kasih mula-mula ternyata dianggap belum cukup. Gambarannya tanpa kasih mula-mula sepertinya semuanya sirna. Seperti sayur tanpa garam. Dalam kuali boleh berisikan daging, apa saja sayur, tanpa garam ketika kita kecap tawar. 5 perkara indah terlaksana tanpa landasan kasih mula-mula. Runtuhlah nilai-nilai kekristenan. Tuhan mau kita kembali ke kasih mula-mula. Tuhan mau kita berada di satu masa di mana kita begitu merindukan Tuhan. Kita selalu ingin beribadah kepada Tuhan. Kita ingin selalu memuji, menyembah Tuhan. Kita haus dan lapar akan firman. Pokoknya mau jumpa dan jumpa dan jumpa terus dengan Tuhan, kekasih jiwa ini. Amin. Berbahagialah kekristenan yang intim dengan Tuhan. Mengapa? Kepribadiannya akan sangat menarik. Kepribadiannya ternyata menghadirkan 3 hal indah. Yang pertama, kekristenan. Kalau dia sungguh intim dengan Tuhan, dia akan menjadi anak Tuhan yang mengabdi kepada Tuhan dalam ketulusan dan keikhlasan. Tanpa ketulusan dan keikhlasan, maka peribadatan kita masuk kategori jahat. Ingat tulisan Rasul Paulus bahwa ibadah yang sejati adalah kehidupan kita sehari-hari. Jadi kehidupan atau aktivitas Kristen sebenarnya terhitung ibadah. Betul saudaraku? Tanpa ketulusan dan keikhlasan, kata Alkitab, ibadah kita menjadi ibadah yang jahat. Amos 4. Coba kita lihat Amos 4. Amos 4 ayat 4 dan 5, judul perikopnya dilihat dulu. Ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Ibadah orang Israel jasmani ada di timur tengah. Israel rohani ada di ruangan ini. Berarti kita yang dimaksud. Betul? Mengapa satu ketika ibadah Kristen disebut ibadah yang jahat? Kita baca. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat.
ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. 5. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 5, lihat sekali lagi. Kenapa ibadah Kristen disebut ibadah jahat? Yang pertama, karena membakar korban syukur dari roti yang beragi. Membakar korban syukur dari roti yang beragi. Semestinya membakar korban syukur dari roti tak beragi. Jadi gambarannya begini. Kalau kita sungguh intim dengan Tuhan, pasti hidup kita didampingi Tuhan, dibela Tuhan, kemenangan, kemuliaan, kelimpahan Tuhan pasti bukakan. Betul tidak? Betul saudaraku? Jadi kita asumsikan pembicaraan kita tentang kekristenan yang sangat diberkati Tuhan. Kalau kita diberkati Tuhan, sudah sepatutnya lah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Betul? Betul? Dan kalau orang Kristen diberkati, pengucapan syukurnya tidak boleh sebatas mulut, lip service. Tidak boleh diberkati, terima kasih Tuhan baik syukur kepadamu. Diberkati lagu, terima kasih Tuhan baik syukur kepadamu. Tidak boleh, harus konkret. Betul? Oke. Diberkati limpah, kemudian mempersembahkan bagian dari berkat yang Tuhan beri. Ini sesuatu yang wajar. Tapi heran, satu ketika kekristenan mempersembahkan syukur, persembahan syukur ini dianggap korban. Pakai contoh lebih jelas. Beberapa bulan yang lalu, oleh kemurahan Tuhan 3 hari saya KKR di sebuah kota besar di Jawa Timur. Saya tidak sebut nama karena sempat kena koreksi. Saya pernah menyebut nama kota, tiba-tiba ada yang mendekati saya, Pak Kris, tolonglah jangan sebut nama. Kenapa? Aduh Pak Kris, gampang ditemukan orangnya. Oh ya? Waduh. Oke, saya nggak sebut nama. Pokoknya kota besar di Jawa Timur, kota besar kedua setelah Surabaya. Tetap nggak ada sebut nama kan? Nggak ada sebut nama. Oke. Karena memang program misi yang saya terlibat, khotbahnya bertemakan misi, berkaitan dengan misi. Karena tugas saya itu melayani kumpulan hamba Tuhan, ya, ada hampir 200 hamba Tuhan dan tentang misi pokoknya. Oke. Tapi pada hari selanjutnya dihadirkan jemaat umum. Jadi kalau pagi seminar khusus buat hamba-hamba Tuhan, malam buat siapapun boleh hadir. Nah, tapi tetap tentang misi. Dalam khotbah saya muncul sisipan. Sisipannya begini. Terus terang saya prihatin dengan anak-anak Tuhan. Sebagian anak Tuhan itu diberkati dahsyat luar biasa. Rumahnya bernilai miliar, isi rumahnya import miliar, mobil terakhir miliar, semua miliar. Tapi heran, tidak punya pengalaman, tidak berperan serta untuk membangun satu gereja Tuhan saja tidak dilakukan. Waktu itu memang saya lihat anak-anak Tuhan yang diberkati pun hadir di sana. Saya bilang begini, wahai anak Tuhan yang sangat diberkati, tidakkah engkau rindu memiliki sebuah kenangan manis? Misal di dinding rumah ada terpampang sebuah gereja mungil dan indah. Sembari bilang kepada anak cucu, lihat sayangku, ini gereja hasil karya keluarga. Kemudian saya tambahkan tingkat kepentingannya. Seberapa penting kita lakukan hal seperti ini, wahai anak Tuhan yang diberkati? Ini pelayanan misi, ini pelayanan pekabaran Injil, dan pelayanan seperti ini pemenang jiwa asli. Selama saya beredar dari wilayah-wilayah yang terpencil, ya, transmigrasi, pedalaman, pulau-pulau terpencil, gereja-gereja yang kami layani rata-rata pemenang jiwa asli. Rata-rata 80% ke atas, ada yang 100% bahkan saudaraku. Ya, pelayanan pedesaan itu ujung tombak. Mereka pemenang jiwa asli. Beda dengan pelayanan perkotaan. Pelayanan perkotaan itu bukan pemenang jiwa, tapi pemindahan jiwa. Itu pelayanan kota. Sebab pelayanan kota rata-rata itu pamer fasilitas.
Sinio pakai AC, situ keringetan. Sinio kita punya speaker sound system empuk, situ pekak telinga, telinga pekak, sakit kepala. Sini pengkhotbah profesional, situ amatir, salah-salah ayat, nggak jelas tafsirnya. Sini pemimpin pujian profesional, situ nada dasar keliru, nyanyi kecekek. Pelayanan kota rata-rata bukan pemenang jiwa, tapi pemindah jiwa. Mindahin dari sono ke sini, sini ke sono, sono ke sono, dan lain-lain begitu. Ya. Nah, dan saya tambahkan sisipan gambaran nilai. Pelayanan desa, pembangunan gereja desa yang adalah ujung tombak, nilainya hanya 20 jutaan. Masakan engkau yang rumah miliar, isinya miliar, mobil miliar, pabrikan tidak punya gerakan ke arah itu hanya sisipan. Kemudian setelah selesai tugas pulang saya ke Jakarta, rupanya ada anak Tuhan miliarder kesentak. Nah, karena dia merasa tertempelak, kemudian praktek. Di satu desa dia membangun sebuah gereja. Bagus kan? Oke. Nah, bulan lalu saya datang lagi ke kota itu. Kemudian dia ketemu saya. Pak Kris, ingat khotbah Pak Kris yang bulan kapan itu? Yang mana? Yang tema mana? Itu loh yang ada ngomong begini. Oh ya. Pak Kris, saya tertempelak Pak Kris. Bagus. Bagus bagaimana? Loh, tertempelak itu bagus. Nanti dulu, dengar dulu. Karena saya merasa tertempelak, prakteklah saya. Saya bangun gereja nilai 27 juta. Sudah itu nggak lama kemudian sopir saya ditembak rampok kakinya, 50 juta uang saya amblas. Guna apa saya lakukan itu sekarang coba? Ini dia yang dimaksudkan. Diberkati miliar, dulunya modal dengkul. Enggak ngomong miliar, Tio aja, aduh. Miliar. Begitu dia mempersembahkan jumlah 27 juta, Tuhan tes imannya, kecewa. Persembahan 27 juta dianggap korban syukur. Kalau kita diberkati mengucap syukur, patutlah. Tanda bahwa ini dianggap korban syukur, begitu Tuhan uji, kecewa. Guna apa sekarang coba saya berbuat itu? Sebagian orang Kristen diberkati sudah, bagus mengucap syukur sepatutnya. Tapi jangan anggap persembahan syukur ini sebagai korban. Bukan korban. Sudah sepatutnya kita lakukan. Kenapa dianggap jahat? Karena tidak punya rasa syukur. Yang kedua, kenapa ibadah Kristen dianggap jahat? Kalimat yang kedua berkata, dan maklumkanlah. Apa yang dimaklumkan? Persembahan sukarela. Siarkanlah itu. Sebab bukankah yang demikian yang kamu sukai, hai orang Israel, yang demikian yang kamu sukai? Persembahan syukur dimaklumkan, persembahan sukarela disiarkan. Ya, contoh gampang. Coba lihat, kebetulan di sini nggak ada ya. Dalam liturgi nggak ada persembahan ya. Coba lihat kalau pas persembahan anak Tuhan kelihatan rendah hati, itu uang dia pegang erat. Sepertinya supaya tetangga kiri kanan tidak perlu tahu. Iya toh, rata-rata toh. Hingga satu ketika persembahan mungkin nilai cepek ceng, cara megangnya lain. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Kadang sengaja sumuk gerah, biar kiri kanan tahu cepek ceng. Belakangnya juga gerah, belakang lihat, cepek ceng. Namanya persembahan sukarela, tapi disiarkan, dimaklumkan. Bukankah itu yang kamu sukai, hai Israel? Pamer, sok. Kekristenan, kalau dia intim dengan Tuhan, kepribadiannya menjadi sangat menarik. Kenapa? Dia menjadi pengabdi Tuhan yang tulus dan ikhlas. Tanpa ketulusan dan keikhlasan,
aktivitas Kristiani jahat, masuk kategori jahat, saudaraku. Yang kedua, kekristenan kalau intim dengan Tuhan, dia sangat menyukai kehidupan yang bersih, sangat menyukai kehidupan yang bersih. Bisa dilihat dari pola, karena dia menyukai kehidupan yang bersih. Polanya beda. Katakanlah tempat saya berdiri ini sentral, kiri pola lama, kanan pola baru akibat keintiman. Ya, pola lama atau pola umum kekristenan, ya, setelah dia menjadi anak Tuhan, melawan dosa. Betul? Halo? Betul? Coba lihat catatan perjalanan saudara. Ketika Anda melawan dosa, mana lebih banyak keberhasilan apa kegagalan? Tolong amati. Ketika engkau melawan dosa, pola lama ini, mana catatan yang lebih banyak tampil? Keberhasilan apa kegagalan? Halo? Susah jawabnya ya? Susah ya? Misalnya seorang pemarah setelah jadi anak Tuhan mesti kendali diri, mesti hidup dalam kasih, tiba-tiba terangsang untuk amarah. Kamu mesti hidup dalam kasih. Iya ya. Iya ya. Iya juga. Dia biasa hidup dengan perzinahan, dia biasa hidup dengan rangsangan, ya. Tiba-tiba dia terangsang. Kudus, oh kudus. Bagus juga, kudus. Begitu buang pikiran yang jalan. Pola lama. Pola baru karena menyukai kehidupan yang bersih. Ya, kehidupan yang bersih. Polanya bukan melawan dosa, ternyata meningkatkan kekudusan. Kehidupan doa yang terus dibenahi. Baca Alkitab yang semakin tertib dalam kesukaan, kita sudah bicara ya. Doa puasa dia pun ada di dalamnya. Ketika kehidupan bersih meningkat, dosa hilang kemuliaan. Amin. Mana lebih mungkin? Melawan dosa atau meningkatkan kehidupan yang kudus? Mana yang lebih mungkin kita berhasil? Polanya harus berubah. Kalau kita intim akibat kedekatan kita dengan Tuhan, dengan kasih yang membara, maka polanya berubah. Dulu saya habis-habisan sampai saya merasa terpukul habis. Rasanya saya pernah bilang begini, percuma aku jadi pendeta, sandiwara aja. Aku berjuang tapi lebih banyak gagalnya. Setelah saya tahu pola kedua, ternyata efisien, efektif, produktif. Dahsyat. Kehidupan doaku ku benahi. Baca Alkitabku ku tingkatkan, bahkan dalam kesukaan. Haleluya. Peribadatanku berkualitas. Doa puasaku pun terus membaik dari waktu ke waktu. Kaget-kaget. Dosa kehilangan daya tarik. Dosa hilang kemuliaan. Amin. Sebab kalau polanya melawan dosa, jadi fokusnya dosa. Apa lo. Padahal dosa menarik. Kalau dosa nggak menarik, nggak perlu kita kebaktian. Nggak ada yang doyan dosa. Ngapain kita di sini? Nggak ada yang doyan, nggak ada yang doyan. Dosa rata-rata menarik kan ya? Halo. Kalau dosa nggak punya daya tarik, ngapain kita di sini? Nggak ada yang doyan dosa, berarti kita udah nggak perlu lagi. Ayo. Intim menghasilkan kepribadian Kristen yang sangat menyukai kehidupan bersih. Bukankah indah kepribadian seperti itu? Halo. Kok lebih senang prototin pendeta ya, bukan respon ya. Memang alot ini. Amin gitu loh. Pendeta udah keringetan kok aminnya alot, gimana sih? Aduh. Pendeta udah berusaha ini. Ya. Akibat
keintiman. Yang ketiga, kekristenan kalau sungguh intim dengan Tuhan, maka dia akan mencintai kebenaran Tuhan beserta firman. Haleluya. Tanpa kasih mula-mula saudaraku, maka nilai kekristenan akan berjatuhan. Sekarang kita lihat ayat yang kelima. Coba tengok ayat 5. Bagaimana kalau kita tidak mau kembali ke kasih mula-mula, apa akibatnya? Kita kembali ke ayat 5. Wahyu 2 tapi ayat yang kelima. Tapi sebelum baca ayat 5, saya baca dulu ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, dengar ayat 5. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, pakai tanda seru. Kalimat ini cocoknya untuk perbuatan dosa, ternyata tidak, untuk kasih mula-mula. Ingat betapa dalamnya engkau telah jatuh, tanda seru, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan, yang semula, yang dulu engkau lakukan lagi. Ya. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Lanjut, jika tidak demikian, aku, kata Tuhan, hanya besar, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil apa? Halo? Aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Kalau kita tidak kembali ke kasih mula-mula, aku akan datang kepadamu. Aku datang mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Dalam bahasa Yunani, mengambil kaki dian ternyata dua pemahaman. Yang pertama, menolak perhimpunan. Ini perhimpunan, ibadah fellowship ini namanya perhimpunan. Kalau kita tidak segera kembali ke kasih mula-mula, maka Tuhan datang mengambil kaki dian. Kalau dikembalikan ke bahasa Yunani, pengertian yang pertama, menolak perhimpunan. Apa artinya perhimpunan kita ini? Apa artinya? Berjerih payah, pikiran upah. Tekun, rutinitas. Apa indahnya? Hidup benar hanya pameran. Baca Alkitab formalitas. Berani bayar harga, sertakan hitungan. Apa artinya? Kalau kita tidak segera kembali ke kasih mula-mula, maka kaki dian akan diambil. Tuhan menolak perhimpunan. Kalau sampai ditolak, betapa merananya. Enggak dalam pengertian ditolak saja, merasa kehilangan. Saya kasih contoh. Minggu lalu saya dapat surat dari Solo, dari keluarga Allah Pak Obaja, dalam rangka keterlibatan dalam konferensi gereja sel yang ketiga apa keempat, saya lupa tuh. Di situ ternyata surat plus ada brosur disertakan dalam amplop. Saya buka baca brosur, ternyata ada foto-foto dari acara konferensi gereja sel yang sebelum. Di situ ada utusan Taiwan, Thailand, Korea, pokoknya luar negeri. Nah, ternyata saya hanya mau bicara yang Korea saja dulu. Ternyata utusan Korea dari waktu ke waktu jumlahnya ratus. Dan setelah saya amati, anak Tuhan Korea tidak hanya acara konferensi gereja sel tok dia hadir. Tidak hanya di acara yang bersifat internasional tok hadir. Beberapa kali saya beredar tugas dari kota ke kota. Di gereja di mana Tuhan melawat, saya sering menemukan anak-anak Tuhan dari Korea. Oke. Di situ di bawahnya ada semacam hasil interview. Ditanya, kalian kalau datang rombongan besar, ngapain? Nah, pokoknya ada jawaban di sana. Apa yang dijawab oleh anak-anak Tuhan yang gelombang besar ini, datangnya bergelombang ratus. Mereka bilang begini, dulu
kami dapat kesempatan untuk dilawat. Dan gereja terbesar memang betul ada di Korea. Setelah melihat masanya, ternyata lawatan giliran jatuh pada Indonesia sekarang. Karenanya kami rombongan besar datang ke Indonesia. Untuk apa? Untuk mengambil api yang sedang menyala di Indonesia. Dan rame-rame kami bawa pulang ke negeri kami. Kami kehilangan. Giliran sedang jatuh di Indonesia. Kalau Anda di masa lawatan tidak segera kembali ke kasih mula-mula, saya tidak akan pernah seperti yang dilakukan orang Israel ketika giliran sudah pindah ke negeri lain. Kalau Anda lihat sejarah gereja, itu ketahuan tahun sekian ada di mana, tahun sekian ada di mana, kelihatan di dalam sejarah gereja. Dan sekarang lawatan sedang jatuh di Indonesia. Indonesia sedang dilawat Tuhan. Kalau dalam situasi begini saja Anda tidak kembali ke kasih mula-mula, gak kebayang ketika masa lawatan sudah selesai dan sudah giliran negeri lain. Lihat tuh negeri Korea, kehilangan rombongan besar. Mereka cepat datang ke Indonesia. Mereka pasang telinga, di mana ada aktivitas, mereka segera datang. Di mana ada gereja yang dilawat, mereka datang. Untuk apa? Kami mau ambil apinya dan kami mau bawa pulang ke negeri kami. Kami mau menikmati kembali. Ini bukan dalam pengertian ditolak saja mereka kehilangan, saudaraku. Indonesia sedang dalam lawatan. Salah satu bukti, lihat kegerakan doa di negeri ini. Saya tidak duga loh, sungguh saya tidak menduga satu ketika gereja Tuhan di Indonesia semakin seperti gelombang besar dalam kehidupan doa. Sebelumnya kalau saya lihat anak-anak Tuhan lebih tertarik untuk tampil. Sebab kalau tampil di mimbar kelihatan, dapat pujian, dapat sanjungan. Lihat sekarang, orang mulai terlibat dalam doa syafaat. Mereka ada di balik layar, tapi heran pelipat gandaannya di luar dugaan sekarang. Sejak NPC, National Prayer Conference, atmosfer Jakarta pecah sekarang. Sekarang saya menikmati, saudaraku, Jakarta. Saya seringkali memang saya hamba Tuhan Jakarta, tapi saya menikmati lawatan di wilayah timur karena kuat sekali di sana. Sekarang Jakarta atmosfernya pecah sekarang. Saya nikmati suasana atmosfer rohani di Jakarta. Kegerakan doa besar-besaran terjadi. Saya juga terkejut waktu Misuset melayani di Jakarta bilang begini. Bersyukurlah wahai anak Tuhan di Indonesia, karena negerimu tidak kena SARS. Bayangkan kalau dalam keadaan terpuruk plus kena SARS, nggak kebayang Indonesia. Indonesia nggak kena SARS. Kenapa? Rupanya waktu itu, waktu melayani, Roh Kudus juga titip pesan. Karena di Indonesia banyak anak Tuhan yang berdoa. Bayangkan, saudaraku. Bayangkan. Dampaknya nampak. Memang perkara rohani abstrak, tapi hasilnya kelihatan. Amin. Kita di masa lawatan. Anda tidak segera kembali ke kasih mula-mula, kaki Dian akan diangkat. Apa maksudnya? Menolak perhimpunan. Tanpa landasan kasih mula-mula, nilai-nilai kekristenan runtuh semua, runtuh semua, jatuh, jerih payah, nggak ada nilainya. Jerih payah tapi landasan upah. Tekun rutinitas. Senin Selasa ketemu Rebo eklesia. Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rebo eklesia. Rutinitas kayak robot. Bukan berlandaskan kasih mula-mula. Bukan karena rindu mengalami perjumpaan. Bukan karena ingin memuji menyembah, bukan karena haus dan lapar akan firman, bukan karena ingin mengalami perjumpaan, tapi rutinitas. Apa artinya hidup benar kalau hanya ruang pamer, hanya untuk dilihat orang? Apa artinya? Semua nilai kekristenan runtuh, saudaraku.
Pemahaman yang kedua, mengeluarkan dari daftar kerajaan. Ya, dalam bahasa Indonesia nggak kelihatan, begitu ditarik ke bahasa Yunani ketahuan. Aku datang mengambil kaki Dian. Yang pertama menolak perhimpunan, yang kedua mengeluarkan dari daftar kerajaan. Berarti nama yang sudah sempat tertulis dicoret, hilang. Kenapa? Tidak punya landasan kasih mula-mula. Nilai kekristenan sudah berjatuhan. Mari ingat, kita ada di masa lawatan. Di masa inilah kita punya kesempatan besar kembali ke kasih mula-mula. Kasih mula-mula, kedekatan, keintiman kita, itu membuat kita mengabdi kepada Tuhan dalam ketulusan dan keikhlasan. Amin. Keintiman kita dengan Tuhan membuat kita menyukai kehidupan yang bersih. Jadi kasih mula-mula ini seperti benteng yang tidak kelihatan. Gara-gara kasih mula-mula kita tidak ingin berbuat dosa. Tanpa kasih mula-mula, walaupun di pagar tembok, lompat karena ingin melakukannya. Betul tidak? Kasih mula-mula seperti pagar yang tidak nampak. Gara-gara kasih mula-mula kita punya keinginan hidup, menyukai hidup bersih, sampai tidak kepikir untuk berbuat dosa. Bukankah itu sebuah pertahanan yang luar biasa? Halo? Indah bukan? Kepribadian yang sangat menarik. Karena kasih mula-mula, karena keintiman kita dekat dengan Tuhan dalam hubungan kasih yang membara, membuat kita sangat mencintai kebenaran, mencintai Tuhan dan firman. Haleluya. Harap sekali malam ini kita bersepakat. Bersepakat untuk apa? Kembali ke kasih mula-mula. Amin. Masing-masing bilang, aku mau kembali ke kasih mula-mula. Aku tidak ingin perhimpunanku ditolak. Aku tidak ingin. Aku tidak ingin namaku dicoret, dikeluarkan dari daftar kerajaan. Tidak. Anda paham? Tanpa landasan kasih mula-mula, semua nilai kekristenan runtuh. Tidak punya nilai. Runtuh semua. 5 hal sudah dilakukan, indah. Tapi begitu sampai di ayat 4, namun demikian aku mencela engkau. Kenapa? Karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 5, ingat betapa dalamnya engkau jatuh. Ini kalimat menurut saya pada mulanya nggak cocok. Ini kalimat cocoknya buat pelanggaran. Ini kalimat cocoknya buat perbuatan dosa. Kenapa dikaitkan dengan kasih mula-mula? Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh dan bertobatlah. Bertobat dari apa? Kemerosotan kasih dan ketaatan. Kasih mula-mula itu bicara tentang kemerosotan kasih dan ketaatan. Bertobat dari kemerosotan kasih dan ketaatan. Mari kita kembali ke kasih mula-mula. Amin. Pasti beda. Lihat saja pernikahan. Waktu kasih membara, kekurangan pasangan hilang. Tapi tahun pun berlalu, kasih yang sangat membara pada mulanya turun. Semakin hari semakin turun. Yang muncul apa? Kekurangan pasangan yang naik. Hidung yang tadinya lurus ketahuan bengkok. Ya, kalau sudah mulai kekurangan pasangan timbul keluhan banyak. Dulu waktu kasih membara bau badan gak masalah. Sekarang setelah kasih mula-mula hilang, mbok jangan deket-deket, ambune iku lho mbok jauh sana. Dulu bau badan aja sikepan. Coba. Dulu waktu kasih mula-mula ada, ngorok dianggap simfoni indah. Sekarang dikeluhkan, aku stres kawin denganmu, gempa bumi tiap malam. Tanpa kasih mula-mula, semua nilai berjatuhan, saudaraku. Selagi masa lawatan sampai pada giliran Indonesia, mari cepat kembali ke kasih mula-mula. Kok nggak amin sih?
Amin dong. Lama-lama saya memelas nih. Aduh. Jangan sampai kaki Dian diangkat dari kita nih saudaraku. Ya, kita kadang-kadang kalau lihat bahasa Indonesia kita kehilangan pemahaman. Tapi begitu kembali ke bahasa asli, mulai keluar pemahamannya. Jangan sampai kaki Dian diangkat dari perhimpunan. Coba pertemuan besar begini tapi kaki Dian diangkat, apa jadinya? Betul? Jangan sampai nama kita dikeluarkan dari kerajaan. Saya tidak mau nama saya dikeluarkan dari kerajaan. Makanya aku mau tetap membara bagi Tuhan. Nyaris tanpa break tugas pelayanan saudaraku. Betul. Ini frekuensi sekarang tingginya luar biasa. Tinggi luar biasa. Dan saya menjaga keseimbangan antara pelayanan luar negeri, kota, pedesaan, pedalaman. Saya jaga keseimbangannya. Karena ini salah satu cara menjaga hati. Kalau saya hanya mikirin pelayanan kota, saya hanya tahu masuk. Tapi dengan menjaga pelayanan pedesaan, pedalaman, saya tahu apa artinya menyalurkan berkat. Dan hatiku terjaga. Amin. Kita harus jaga hidup ini. Ya, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Kita bisa sepakat kembali ke kasih mula-mula? Bisa? Coba langkah pertama, Anda ngomong buat diri pribadi. Aku mau kembali ke kasih mula-mula. Kalau Anda sudah mantap untuk diri sendiri, sekarang kita akan bicara ke tetangga kiri kanan. Mari kita kembali ke kasih mula-mula, agar kaki Dian tidak diangkat dari antara kita. Sudah? Bisa sepakat? Giliran Indonesia sedang kita terima. Sekarang sedang. Coba jawab. Kalau sampai gilirannya beranjak, Anda berbuat seperti orang Korea enggak? Ayo. Mereka kehilangan, padahal bukan karena ditolak, karena giliran. Mereka kehilangan, rombongan besar kayak gelombang mereka mencari. Kalau sampai gilirannya pindah ke wilayah lain, Anda berbuat apa? Kalau sekarang di masa lawatan saja tidak ada tindakan, begitu giliran pindah, langsung hilang sama sekali. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Betul? Malam ini kita rekomitmen, kita serempak menyatakan kembali ke kasih mula-mula. Kita akan berkata kepada Tuhan, jangan ambil kaki Dian dari antara kami. Jangan Tuhan. Kami rindukan lawatan-Mu. Kami ingin selalu memuji, menyembah-Mu. Aku ingin selalu dengar suara-Mu. Aku mau selalu jumpa dengan-Mu Tuhan. Amin. Mari adakan kegerakan untuk kembali ke kasih mula-mula. Tidak hanya dalam ibadah, dalam kehidupan anak Tuhan, tapi termasuk, dampaknya nanti masuk, termasuk dalam rumah tangga. Kembali ke kasih mula-mula. Dan engkau akan menikmati hadirat Tuhan, kasih sayang Tuhan. Tuhan berkati. Mari tundukkan kepala.